Karantina Bumi. Pada awal diturunkannya prototipe manusia, bumi kita adalah rumah yang damai bagi semua makhluk, termasuk tumbuhan dan hewan. Keluarga galaktik kita berhasil menciptakan lingkungan yang sesuai untuk menyokong kehidupan manusia di bumi. Prototipe manusia ini kemudian disempurnakan oleh berbagai entitas yang berasal dari berbagai sistem bintang lain, sehingga berbagai ras atau manusia dengan warna kulit yang berbeda tersebar di bumi kita. Berbagai kebijaksanaan kemudian diberikan sebagai hadiah oleh keluarga galaktik kita untuk digunakan dalam perkembangan peradaban di bumi. Hadiah ini berupa kemampuan bercocok tanam, matematika, arsitektur, ilmu perbintangan, kesenian, dan sebagainya. Pada fase awal ini, keluarga galaktik kita secara fisik turun ke bumi dan berinteraksi dengan umat manusia. Para arkeolog banyak menemukan relief atau prasasti yang menggambarkan atau menyebutkan makhluk dengan fisik yang lebih tinggi daripada umat manusia. Hal ini sebenarnya adalah gambaran dari keluarga galaktik kita yang dilihat oleh manusia. Namun, informasi ini tidak dipublikasikan secara transparan karena dikhawatirkan akan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Seiring dengan peningkatan kesadaran kita, sedikit demi sedikit informasi ini mulai dibuka kepada publik, karena kita sudah mulai mengingat kembali koneksi kita dengan keluarga galaktik kita. Koneksi ini juga sudah banyak dituangkan ke dalam bentuk science fiction seperti novel, komik, dan film. Umat manusia yang masih tertidur pada getaran Matrix 3D akan menganggap hal ini sebagai sebuah dongeng belaka. Namun, ide-ide terciptanya science fiction berasal dari frekuensi kesadaran yang berhasil ditangkap oleh para pencipta dari novel, komik, maupun film tersebut. Keluarga galaktik kita sedikit demi sedikit memberikan hadiah yang dapat umat manusia gunakan untuk perkembangan kesadarannya. Berbekal kehendak bebas atau free will, umat manusia dapat dengan bebas menggunakan hadiah yang diberikan oleh keluarga galaktik untuk hal yang positif maupun negatif. Bagaimana umat manusia menggunakan hadiah yang diberikan oleh keluarga galaktik adalah di luar kuasa mereka. Bumi sebagai sekolah untuk belajar mengenai polaritas adalah tempat di mana umat manusia belajar memahami dirinya sendiri. Disinilah kemudian umat manusia mulai melakukan eksperimen dengan kemampuan yang mereka miliki. Peradaban umat manusia mulai memuncak dengan peningkatan populasi serta evolusi spiritual yang mereka miliki. Evolusi spiritual mereka adalah berupa ketajaman kemampuan psikis seperti telepati, penyembuhan, manipulasi energi, dan sebagainya. Masa gemilang ini adalah sejarah yang kita sebut sebagai peradaban Lemuria dan Atlantis. Keduanya berjalan beriringan di belahan bumi yang berbeda, serta peradaban lain yang tersebar di bumi dengan tingkat evolusi spiritual yang berbeda. Di masa ini, keluarga galaktik kita secara berkala turun ke bumi dan melakukan kontak langsung dengan umat manusia. Pertukaran informasi dilakukan untuk kemajuan peradaban umat manusia. Bayangkan sebuah peradaban yang begitu agung di bumi kita, di mana gedung-gedung terbuat dari kristal dan transportasi dilakukan dengan levitasi atau melayang di udara. Semuanya hidup harmonis dan koneksi dengan keluarga galaktik kita begitu erat. Komunikasi dengan telepati mudah dilakukan, sehingga bahasa tidak diperlukan untuk memahami satu sama lain. Tidak ada polusi, sampah plastik, maupun kebohongan. Inilah peradaban Lemuria dan Atlantis yang selama ini hanya dianggap sebagai sebuah legenda. Peradaban Lemuria berfokus pada keseimbangan dengan semesta, sedangkan peradaban Atlantis lebih maju secara teknologi. Keduanya memiliki tingkat evolusi spiritual yang maju. Namun, para ilmuwan di peradaban Atlantis memiliki kreativitas dan rasa ingin tahu yang begitu besar mengenai batasan penciptaan yang bisa dilakukan oleh umat manusia. Mereka mulai melakukan eksperimen manipulasi energi, seperti menyatukan energi manusia dengan hewan. Sebagai contoh, mereka menciptakan spesies baru, yaitu manusia berekor ikan yang kita sebut dengan ikan duyung. Mereka juga mencoba menyatukan energi kuda dengan manusia yang menghasilkan makhluk yang kita sebut dengan Centaurus. Percobaan ini adalah hal yang begitu menyakitkan bagi para objek eksperimen, karena energi kehidupan yang mereka miliki dimanipulasi oleh para ilmuwan tersebut. Hasil dari penelitian ini tidak selalu berhasil, di mana hasil yang sukses dijadikan teman atau keluarga oleh umat manusia, namun hasil eksperimen lainnya diperlakukan dengan tidak manusiawi. Inilah tanda-tanda kemunduran spiritual umat manusia, di mana umat manusia mulai menyalahgunakan kemampuan yang mereka miliki
dan melupakan koneksi mereka dengan Sang Pencipta dan segalanya. Ego mulai hidup di diri mereka, sehingga mereka mulai melakukan banyak percobaan yang konsekuensinya belum mereka pahami. Karma ini terakumulasi secara kolektif dan menjadi begitu besar hingga kejatuhan Atlantis harus terjadi. Keluarga galaktik kita yang menyaksikan hal ini akhirnya membuat kesepakatan untuk mundur dari peradaban di bumi. Mereka menyadari bahwa informasi yang terlalu maju, jika diberikan kepada makhluk yang tidak siap, hanya akan menjadi racun. Inilah yang terjadi pada Atlantis, di mana wawasan galaktik yang dimiliki mendatangkan kehancuran bagi peradaban mereka sendiri. Hal ini terjadi akibat evolusi jiwa yang belum matang. Kehancuran Atlantis mengakibatkan efek domino di bumi kita, di mana peradaban lainnya kemudian ikut tersapu oleh bencana banjir besar. Segala kemampuan spiritual yang begitu tinggi akhirnya lenyap ke dasar lautan sehingga umat manusia secara bertahap harus belajar kembali dari awal. Keluarga galaktik kita yang berasal dari berbagai sistem bintang dan galaksi lain kemudian membentuk Federasi Galaktik yang memantau perkembangan di bumi tanpa campur tangan langsung dengan peradaban di bumi. Mereka belajar dari pengalaman di Atlantis dan memutuskan untuk tidak lagi memberikan informasi yang tidak siap diterima oleh umat manusia. Inilah yang disebut dengan periode karantina bumi, di mana keluarga galaktik kita tidak bisa lagi dengan bebas keluar masuk secara fisik di bumi tanpa seizin dari Federasi Galaktik. Di periode karantina bumi ini, umat manusia memegang kendali penuh akan perkembangan spiritualnya masing-masing. Sehingga, kini kita secara kolektif merubah bumi dari getaran 3D ke 5D.